Abraham Silaban. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Banten, ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa yang berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa ditangkap setelah membakar ban bekas. Aksi unjuk rasa dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Banten ke-21 berujung bentrok. Bentrokan terjadi setelah ratusan mahasiswa membakar ban bekas dan dipaksa mundur oleh petugas. Polisi langsung memukul mundur mahasiswa yang melanggar aksi demo di kawasan pusat pemerintah Provinsi Banten. Polisi menangkap 13 peserta demo meskipun sempat melawan saat ditangkap. Hari ini Banten banyak sekali permasalahannya selama 21 tahun memisahkan diri dari Jawa Barat. Namun permasalahan-permasalahan itu tidak pernah terselesaikan. Dari mulai politik dinasti hingga permasalahan-permasalahan yang ada di kerakyatan. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah kasus tindak pidana korupsi di pemerintahan Provinsi Banten. Hal ini membuktikan kegagalan reformasi birokrasi yang disuguhkan Gubernur Banten, Wahidin Halim, dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi. Dalam setahun terakhir, sejumlah kasus korupsi terungkap di Banten, di antaranya korupsi penyaluran dana hibah dan korupsi pengadaan masker untuk petugas medis COVID-19. Kericuhan terjadi saat para pencari suaka asal Afghanistan kembali mendatangi kantor perwakilan PBB di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Polisi terpaksa membubarkan unjuk rasa karena tidak mengantongi izin dan melanggar aturan PPKM level 3. Saya minta tolong, kenapa tidak selesai masalah saya? Sudah 3 bulan lewat, tetap saya sulitkan ke tempat ini. Pencari suaka asal Afghanistan ini meminta secara paksa agar polisi memberikan izin menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor UNHCR, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Tak mau suasana semakin memanas, polisi langsung mengamankan paksa pria tersebut yang kemudian ikut diamankan juga sejumlah rekannya. Meski polisi terus mengimbau agar para pencari suaka tidak menggelar aksi, namun mereka tetap nekat berorasi sambil membentangkan poster dan spanduk. Polisi terpaksa membubarkan aksi unjuk rasa ini karena tidak mengantongi izin dan melanggar aturan PPKM level 3. Sejumlah pendemo yang dianggap provokator diamankan petugas. Aksi unjuk rasa para pencari suaka ini bukan pertama kalinya digelar. Sebelumnya mereka berkali-kali mendatangi kantor perwakilan PBB UNHCR meminta kejelasan perpindahan mereka ke negara yang menerima pengungsi. So we are here coming because we have been here for 9 years, 10 years in here. So this is the UNHCR officer. We come in here for many times. They is not never solve our problem and they will never do anything for us. Gagal menyuarakan aspirasinya di depan kantor UNHCR, para pencari suaka akhirnya meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki sambil tetap mengangkat berbagai poster berisikan tuntutan mereka. Sebuah gudang pencucian kain pabrik tekstil di Kota Bandung terbakar. Ratusan karyawan berhamburan ke luar gudang, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi di pabrik tekstil di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Ratusan karyawan berhamburan keluar setelah api dari dalam gudang pencucian kain melalap seluruh gudang tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dijinakan. Api diduga berasal dari ledakan salah satu pipa transmisi oli yang tersambung dengan alat printing. Beruntung seluruh karyawan yang berada di dalam gudang berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Ini apa, Pak Oli? Nggak tahu apa.
cepet keluar sih saya oli teh sama kain, jadi kebakar gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. 6 orang tewas akibat bentrok 2 kelompok di Yahukimo, Papua. 1 dari 6 warga tewas berasal dari salah satu kelompok penyerang, sementara lebih 40 warga luka-luka. Para pelaku penyerangan juga membakar bangunan dan merusak kendaraan. Bentrok dipicu kabar mantan Bupati Abok Busup meninggal di sebuah kamar hotel di Jakarta. Aparat TNI Polri sudah berhasil mengendalikan situasi dan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya berita tak benar terkait penyebab kematian mantan Bupati Abok Busup. Ya, untuk mendalami informasi mengenai ricuh di Yahukimo, Papua, kita akan bergabung bersama dengan kontributor kami, Omega Batkorumbawa. Selamat malam waktu Indonesia Timur, Omega. Ya, selamat malam Abraham Silaban. Ya, Omega, langsung ya ke pertanyaan, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan? Saat ini kondisi terkini di DKI Yahukimo sangat kondusif. Aparat gabungan dari TNI Polri telah menjaga di sejumlah titik yang dianggap rawan di tempat mana perkumpulan massa di DKI. Oke. Demikian. Artinya kondisi sudah terkendali. Kami mendapat kabar bahwa ratusan orang sempat menyelamatkan diri, mengevakuasi diri ke Polres Yahukimo. Di mana mereka sekarang? Baik. Pasca kejadian kemarin, Minggu siang pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, kurang lebih dari siang hingga malam 1.000 orang pengungsi telah mengamankan diri di Mapolres Yahukimo, DKI. Sampai sekarang masih bertahan di sana? Sampai sekarang masih bertahan untuk mengamankan diri. Apa ketakutan mereka? Ketakutan yang saat ini mereka hadapi karena situasi di sana aparat keamanan masih berjaga, sejumlah massa juga masih berkumpul di sejumlah titik yang ada, maka mereka sampai saat ini masih merasa takut dan mengamankan diri kurang lebih 1 hari ini di Yahukimo. Oke. Banyak kabar yang mengatakan bahwa ini adalah bentrok antara 2 suku di Yahukimo. Tapi pemicunya disebutkan adalah kematian mantan Bupati Yahukimo, Abok Busup. Bagaimana korelasi penyebabnya ini? Bisa dijelaskan tidak? Sejumlah massa dari suku Kimyal, yaitu suku di mana tempat mantan Bupati Abok Yahukimo lahir. Aksi massa penyerangan ini lantaran mendengar atau mendadak mendengar mantan Bupati Abok meninggal dunia tanpa sebab di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Artinya ada kelompok warga yang mencurigai penyebab kematian Bupati Abok Yusuf, Pak? Sampai saat ini informasi yang kami terima hanya mendengar atau mendadak berita duka yang ada. Ya, karena kita juga mendapatkan kabar bahwa mantan bupati meninggal karena sakit, disebutkan demikian. Bagaimana warga di sana mencerna informasi ini? Ya, Abraham, untuk saat ini informasi kami hanya mendadak mereka mendengar dari suku Kimyal, suku Abok Busup lahir. Di situ hanya mendengar mendadak. Oke, ya. Bagaimanapun kerusuhan yang menyebabkan meninggal dunia itu tidak bisa diterima ya. 52 orang kami dengar sudah ditahan. Apakah Ya, sudah ada tersangkanya, Omega? Saat ini aparat kepolisian Mapolres Yahukimo masih mendalami 52 orang yang diamankan. Omega, kita tahu bahwa perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua itu masih digelar di sana, dan harapan kita bahwa kerusuhan tidak meluas. Dari pantauan Anda di sana, bagaimana upaya aparat untuk memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang direncanakan? Untuk perhelatan PON di Papua, Kabupaten
kawasan Yahukimo atau DKI ini di mana tempat rusuh ini tidak terdapat venue. Jadi untuk pengamanan di sejumlah titik masih demikian. Oke, dipastikan bahwa PON tetap berjalan aman, kerusuhan tidak meluas ya? Abraham, dipastikan PON tetap berjalan aman, keamanan di Papua tetap kondusif, aparat keamanan pun menjamin hal itu. Ya, itu doa kita bersama, tentu juga doa keluarga yang mana atlet-atlet sedang bertarung di sana, dan tentu saja doa dari saudara sebangsa dan tanah air yang berharap Papua baik-baik saja. Terima kasih. Laporan Omega Batkorumbawa dari Papua. Pemirsa, Sungai Cisadane di Kota Tangerang Selatan, Banten tercemar limbah pengolahan plastik. Akibatnya warna air sungai berubah menjadi merah. Inilah video amatir warga yang sempat viral di media sosial. Sungai Cisadane yang melintasi sejumlah pemukiman warga berwarna merah diduga akibat tercemar limbah. Limbah berasal dari aktivitas cuci plastik di salah satu lapak pengolahan limbah plastik milik warga yang lokasinya sangat dekat dengan Sungai Cisadane. Mendapat laporan warga, Satpol PP langsung mendatangi lapak gudang limbah plastik yang telah beroperasi selama kurang lebih 8 tahun. Berdasarkan pemeriksaan, terbukti tercemarnya Sungai Cisadane akibat air limbah pencucian plastik. Kami tindak lanjuti dan dapat saya buktikan bahwa di sini memang ada pengolahan limbah sampah, terutama plastik, yang didatangkan dari beberapa perusahaan. Kemudian di tempat ini plastik, sampah, bekas makanan, bungkus sampah itu dibersihkan, kemudian untuk dicuci dan diolah kembali. Nah, ini mungkin bekas cucian itulah yang akhirnya dibuang langsung ke sungai. Satpol PP Kota Tangerang Selatan akan berkoordinasi dengan pihak yang mengeluarkan izin operasional pengelolaan limbah plastik tersebut. Untuk sementara, lapak pengolahan limbah ditutup.